Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dewan Juri dan teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Ki Banteng Loreng, cerita rakyat dari Kota Banjar. Namun sebelum saya bercerita, saya akan menyampaikan sebuah pantun nih. Kota Banjar, kota impian. Cakep, Wira berbangsa nenek moyangnya. cakep. Apabila hadirin merasa penasaran, yuk simak, beginilah ceritanya. Alkisah, ada sebuah taman di perbatasan antara desa Ciberem dan desa Jajawat, Kota Banjar, Jawa Barat. Tempat tersebut menjadi lambang atau ikon dari legenda Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng atau Eyang Jagalama mempunyai nama asli Kiai Kholaluddin, merupakan seorang sesepuh yang arif dan bijaksana, berilmu tinggi dan memiliki harta yang banyak. Kekayaan yang dimiliki Ki Banteng Loreng berasal dari usahanya, yaitu sebagai pembuat senjata seperti golok, pedang, dan tombak. Senjata-senjata tersebut sering dipesan oleh kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Biji besi sebagai bahan bakunya berasal dari Curug Wangi, sedangkan pembuatan senjatanya dilakukan di padang rumput tempat para kerbau-kerbau sering berkeliaran. Penyepuhan senjatanya dilakukan di sumur Siuk Coloa yang airnya jernih dan tak pernah mengering. Bahkan sampai saat ini sumur Siuk Coloa masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air warga seperti mandi, mencuci, memasak, serta aktivitas lainnya. Tring, trang, tring, trang. Bunyi dentingan besi yang ditempa serta besi panas yang dicelup ke dalam air dingin terdengar begitu nyaring. Kepulan asap dan percikan api tak henti-hentinya keluar dari tempat pembuatan senjata. Selain sebagai pandai besi, sang kiai juga memiliki banyak sekali hewan peliharaan, berupa kerbau-kerbau yang dibiarkan mencari makan sendiri tanpa pengembala. Namun, konon menurut cerita, kerbau-kerbau tersebut dijaga oleh makhluk berwujud seekor banteng yang kulitnya bercorak atau gelap. Pada suatu hari, ketika para pegawai pandai besi sedang libur, ada seseorang yang berniat jahat hendak mencuri kerbau-kerbau milik sang kiai. Wah, ada banyak sekali kerbau-kerbau di sini. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Mana sedang sepi begini, aku bisa dengan leluasa mengambilnya. Hahaha. Kata si pencuri kegirangan sambil mulai menggiring seekor kerbau betina yang cukup gemuk. Dia mengikat lehernya, lalu menuntunnya ke arah hutan dekat padang rumput tersebut. Oe, oe. Suara kerbau saling bersahutan. Sementara si pencuri menggiring kerbau-kerbau tersebut dengan terburu-buru menuju jalan setapak ke arah tengah hutan. Tiba-tiba ia berhenti, lalu terheran-heran dan berkata sendiri, sepertinya tadi saya sudah melewati jalan yang ini. Tapi ia tidak peduli dan melanjutkan kembali perjalanannya.
Setelah berkali-kali kembali ke tempat yang sama, si pencuri mulai khawatir dan panik. Ia tidak bisa pergi kemana-mana, hanya mundar-mandir tanpa arah tujuan, seperti orang yang lupa ingatan yang tersesat. Setelah berhari-hari, datanglah seekor banteng besar berwarna oranye, seperti hendak menyeruduk, dengan matanya yang merah menyeramkan. Dengan suara yang lantang dan bergema, tiba-tiba banteng itu pun berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Mau apa kamu di sini?" teriak banteng oranye. Si pencuri sangat terkejut dan ketakutan. Namun apa daya, ia tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Bahkan ia sampai kecipit sana. Dengan terbata-bata, si pencuri pun menjawab, Siapa kamu? Saya sedang mencari rumput." Hahaha, aku Ki Banteng Loreng. Kamu mencari rumput? Mengapa malah membawa kerbau-kerbauku? Kamu hendak mencuri ya? Seru Banteng Loreng sambil berjalan mendekati si pencuri. Tidak, saya tidak berniat mencuri kerbau. Saya hanya mencari rumput. Si pencuri pun mengangguk. Jangan bohong kamu. Semakin kamu berbohong, maka kamu akan semakin lupa, bahkan menjadi gila selamanya. Tapi jika kamu mau mengakui perbuatanmu dan bertaubat, maka akan aku sembuhkan ingatanmu. Mendengar perkataan Ki Banteng Loreng, si pencuri semakin ketakutan dan akhirnya berkata, "Maafkan saya, Ki Banteng. Awalnya saya memang hendak mencuri kerbau, tapi entah mengapa saya mendadak lupa arah jalan pulang. Dan akhirnya saya hanya berputar-putar di sekitar sini. Tolonglah saya, Ki Banteng. Saya ingin pulang. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Ucap si pencuri sambil berlutut memohon ampun dan pertolongan. "Baiklah, jika kamu benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka akan aku sembuhkan ingatanmu." Seketika, wujud seekor banteng yang garang tersebut berubah menjadi sesosok lelaki tua yang berseragam. Ia pun membakar situng atau kulit bunga kelapa yang sudah kering dan melibaskannya ke arah wajah si pencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, ingatan si pencuri akhirnya pulih dan dapat pulang kembali ke rumahnya. Dari kejadian ini membuat Ki Banteng Loreng sebagai jelmaan Kiai Faleluddin semakin terkenal di kalangan masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok perkasa yang menjadi benteng dan pelindung warga melalui kebijaksanaan dan ketinggian ilmu yang beliau miliki. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berganti, hingga sebuah peristiwa pun terjadi.
seorang anak yang hendak mencari makan kambing peliharaannya. Makanan yang dicari berupa daun imba atau daun mangkopan. Kebetulan, lokasi daun imba tersebut berada di tempat si Banteng Loreng pernah tinggal. Orang tuanya sudah melarangnya untuk mengambil daun imba di sana. Tetapi anak itu justru tidak mendengarkan dan tetap mengambil daun di sana. Hingga pada malam harinya terdengar suara kambing yang mengambil sambil berlari keluar dari kandangnya. Me, me, me. Begitu. Beberapa saat kemudian, suara kambing tersebut hilang begitu saja di telan gelapnya malam. Keesokan harinya, anak dan ayah pemilik kambing tersebut terkejut dan panik karena kambing-kambingnya hilang entah kemana. Kejadian ini membuat masyarakat sekitar menjadi ramai dan berusaha mencari kambing. Setelah 2 hari pencarian, dibantu oleh seorang tokoh yang ada di sana, kambing tersebut ditemukan di atas pohon kiara. Sungguh aneh dan ajaib. Bagaimana bisa seekor kambing dapat memanjat ke atas pohon kiara? Kejadian ini membuat masyarakat semakin percaya dan berusaha untuk menjaga kelestarian alam, terutama tempat di Banteng Loreng pernah tinggal, karena akan mendapat akibat yang buruk bagi siapapun yang berusaha merusaknya. Nah, teman-teman, begitulah cerita tentang Ki Banteng Loreng. Dari kejadian ini, dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah dan pesan moral, di antaranya, jangan pernah mencuri atau mengambil hak orang lain karena akan mendapat akibat yang buruk. Kita juga harus menjadi teladan yang berilmu, bijaksana, rendah hati, serta pemaaf. Serta kita juga harus mendengarkan perkataan orang tua dengan penuh perhatian dan mencintai atau menjaga kelestarian alam di sekitar lingkungan kita dengan baik. Demikian cerita dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih juga atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta nomor 9. Silakan Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih peserta nomor 09 ya. Cukup rileks, cukup santai, juga sangat menguasai konten ya, teks. Cuman tadi seperti disampaikan Bunda Lina tadi ya, properti itu kan pada dasarnya bisa membantu ya, bukan membebani. Saya tadi kaget, khawatirnya koreknya nyala ya. Kebetulan saya tadi siang apinya nyala gitu. Nah itu kalau di provinsi itu Sengaja. kan nggak boleh bagian dari kekerasan seperti senjata apa termasuk api juga. Nah tolong nanti dipikirkan juga nanti pembimbingnya kira-kira properti apa yang akan lebih sesuai gitu, lebih sesuai dan juga memvisualisasikan konten cerita. Tadi saya belum begitu nangkep gitu apa properti itu belum begitu membantu seperti tadi disampaikan dulu ya. Belum membantu unsur cerita, tapi secara umum cerita sudah bagus. Cuman ini masalah properti ya, tolong dipikirkan lagi nanti apa yang lebih tepat gitu. Terus soal waktu juga sebenarnya pas, cuman nanti bisa jadi kalau ke tingkat yang lainnya. Neng berapa kali latihan? Paling baru seminggu. Dalam seminggu itu berapa kali?
tiap hari berkali-kali. Dan tolong dilihat juga di timer ya, dari mulai awal neng cerita jangan sampai melebihi 15 menit. Di antara yang tadi ini paling lama, tapi nggak membosankan juga sih, cukup banget. Tapi di antara yang tadi paling lama 14 menit lebih tadi. Yang lainnya kebanyakan di bawah 10 menit. Nah itu khawatir nanti melebihi target waktu. Nah kalau bisa ini, tapi sudah sangat oke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.